Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah. Apa perasaan Anda ketika sudah mencapai puncak karir, tiba-tiba diturunkan pada posisi paling bawah? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apa perasaan Anda ketika mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah berikan banyak sekali kenikmatan beraneka ragam, tiba-tiba semua Allah ambil sehingga Anda tidak punya apa-apa? Pertanyaan ketiga, ketika Anda sudah berusaha untuk mendapatkan dengan segala jerih payah, Anda berkorban untuk sesuatu, katakanlah untuk satu organisasi atau untuk apa. Anda yang berdarah-darah membesarkannya, tiba-tiba Anda dicampakkan begitu saja. Mungkin jawaban di antara tiga pertanyaan ini berdekatan. Kecewa, marah, kesal, terima, dan lain sebagainya. Tapi lembah Yarmuk ini, sahabat yang dicintai Allah, memberikan pelajarannya. Masya Allah. Apa pelajarannya? Kala itu Khalid bin Walid, siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Di masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini pasukan sudah hampir kalah oleh Romawi. Sudah hampir syahid semuanya. Sudah hampir terpukul mundur. Bahkan Abu Bakar kala itu meminta kepada pasukan-pasukan yang ada di sini, sampaikan kepada daerah-daerah yang sudah kalian buka, bahwa kemungkinan besar kalian akan balik ke Arab. Tidak bisa untuk melanjutkan. Dan mungkin kalian akan kembali dikuasai oleh Romawi. Maka kalian sudah lepas dari kami, tidak perlu bayar pajak lagi, dan kalian boleh langsung ikut berserta bersama orang Romawi. Itu yang karena memang secara teori begitu. Tapi begitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu datang beserta dengan pertolongan Allah, berubah drastis. Pertarungan dimenangkan oleh Khalid bin Walid beserta dengan kaum muslimin kala itu. Dan kala itu mampu untuk memukul mundur pasukan Romawi yang jumlahnya 400.000 itu, ya, yang kalau dihitung jaringan panjangnya barisan dari ujung ke ujung itu hampir 15 km. Jadi kalau bisa dibayangkan tuh dari ujung gunung sampai ujung gunung itu semuanya isi orang, ya. Dan kaum muslimin berada di sini di posisi saya berdiri ini, ya. Dan di depan depan ini, ya, di situ itu adalah tempat di mana pertempuran itu terjadi, pertempuran Yarmuk itu tadi. Khalid bin Walid mampu untuk bisa mengkoordinir, membuat strategi sehingga di puncak kemenangan, ya, di hari keempat mungkin kurang lebih di peperangan Yarmuk yang terjadi 6 hari itu, di puncak kemenangan datang surat dari Khalifah baru, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu. Suratnya bukan main-main. Suratnya mencopot Khalid untuk tidak kembali menjadi pemimpin tertinggi kaum muslimin, digantikan dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Khalid menjadi prajurit biasa, bawahan. Yang nggak punya gelar dan nggak punya jabatan, nggak punya apa-apa. Prajurit biasa. Abu Ubaidah bin Jarrah kala itu yang membaca surat ini. Ini kalau kalau sahabat itu manusia yang, ya, hanya dunia yang dicari, maka ketika melihat, ini sudah menang nih. Kalau saya terima ini dalam kondisi buruk pasukan, mungkin ya udahlah, biarin, nggak usah saya lah, mau hancur juga daripada nama saya buruk gitu kan. Tapi karena kondisi sudah mau menang, ini kalau manusia itu manusia yang hanya tujuannya dunia, langsung dibilang sama Khalid, saya jadi pimpinan. Karena tinggal selangkah lagi menang gitu. Tapi Abu Ubaidah bin Jarrah bukan manusia yang seperti itu. Mengajarkan kepada kita. Begitu surat itu ditutup. Seolah ingin mengatakan bahwa ini adalah hasil jerih payah Khalid. Bisa seperti ini kalau Khalid bin Walid. Maka biarkan Khalid yang mencapai puncak kemenangan, yang dicatat oleh sejarah, yang menjadi pemimpin, membawa kaum muslimin, membuka seluruh Eropa. Seluruh syarikat. Tapi ternyata berita yang ditutup itu didengar juga oleh Khalid. Sehingga Khalid langsung datang kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Wahai Abu Ubaidah bin Jarrah, apa yang kau sembunyikan dalam? Abu Ubaidah mengatakan, tidak ada apa-apa, tidak. Sungguh datang surat dari Amirul Mukminin, Khalifah yang baru, Umar bin Khattab, sampaikan kepada. Akhirnya dibaca. Begitu mendengar isi surat yang dibaca, berubah muka Khalid. Marah kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Wahai Abu Ubaidah, hal seperti ini tidak kita sembunyi. Jadi marahnya bukan karena diturunkan, sahabat. Marahnya bukan karena dilempar menjadi prajurit paling rendah. Tapi marahnya karena amanah dari Amirul Mukminin terlambat untuk disampaikan. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah pun menyampaikan niatnya bukan karena apa-apa, bukan saya ingin mengkhianati Amirul Mukminin, tapi ini adalah ladang, wahai Khalid. Engkau yang mengukir prestasi di sini. Dan sekarang pasukan sedang semangat-semangatnya di bawah pimpinanmu karena mendapatkan kemenangan. Maka engkau yang jauh lebih layak. Tapi Khalid bin Walid mengatakan tidak. Perintah adalah perintah.
dengan bahagia diletakkan itu dan diberikan kepada Abu Ubaidah dan disampaikan kepada seluruh kalangan menjadi prajurit bawah. Tapi Abu Ubaidah ibn Jarrah juga menunjukkan gitu kepada kita dan mengajarkan, bukan berarti udah sekarang kamu supaya nanti tidak timbul dualisme pimpinan, tidak ngelawan, tidak berontak, tidak ada dua sejarah yang ditulis, sudah kamu pokoknya bawahan aja. Enggak. Dengan kebijakannya menjadikan Khalid sebagai penasehat. Walaupun Abu Ubaidah ibn Jarrah pun panglima perang yang diakui 11-12 lah dengan Khalid. Tapi nggak langsung begitu. Karena sama-sama ingin surga. Sama-sama ingin mendapatkan ridho Allah. Tujuannya ridho Allah, bukan yang lain. Bukan jabatan. Maka ketika Khalid mengatur, memberikan strategi, mendampingi Abu Ubaidah, bahkan berperangnya juga seolah masih tetap sebagai seorang jenderal gitu ya. Ada orang-orang yang di sekitarnya bilang, wahai Khalid, Anda sekarang udah bukan jenderal lagi, udah bukan panglima lagi. Anda sudah jadi prajurit biasa. Kenapa sampai seperti itu? Maka Khalid dengan senyuman menyampaikan, ketahuilah wahai sahabatku, aku ini berada di sini, berjuang di sini, bukan untuk Umar, tapi untuk Rabbnya Umar. Aku berada di sini bukan untuk makhluk, tapi untuk pencipta makhluk. Maka tidak akan berubah posisi dan semangatku dimanapun aku berada. Aku akan tetap menunjukkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Luar biasa. Betapa banyak dari kita ini yang melihat dunia ini dari sisi dunia saja. Ya. Pokoknya kalau dunia udah. Dan lah kondisi seperti itu banyak kita yang kecewa dan sebagainya. Kalau kacamata Khalid itu kita pinjam dan kita pakai, alangkah menjadi tenang kita dalam hidup. Ternyata dalam setiap langkah tapak kaki kita ini memang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapkan ridhonya, bukan yang lain. Allah. Kalau Allah ridha, Allah ridha, selesai. Tak peduli dengan apa yang benar. Allah. Sehingga tetap menjaga semangat dalam hidup. Semangat dalam hidup terjaga sampai menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padang yang ada di samping saya ini menjadi saksi dan memberikan pelajaran. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menerima pelajaran itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.